Ibu kasihan sekali dia. Apakah ibu tahu siapa dia? Ibu sangat mengetahuinya. Wajar saja pemuda sepertimu tidak mengenalinya. Ia merupakan seorang pahlawan Indonesia yang dijuluki dengan sebutan Bung Kecil. Namun perjuangannya terhadap Indonesia sebesar nyalinya. Ia dikenal juga dengan The Smiling People. Sultan Syahrir menempuh pendidikan di masa kolonial Belanda. Sekolah lanjutan atas di Bandung atau AMS yang merupakan sekolah paling mahal di Hindia Belanda pada saat itu. Di masa sekolah, Syahrir mengikuti dan selalu aktif dalam klub debat politik. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Amsterdam, Belanda. Kemudian, ia menjadi mahasiswa hukum di sana. Pada saat itulah, dia bertemu dengan seorang intelektual pendiam pecinta buku, Muhammad Hatta. Saat di tengah kuliah, Bung Kecil harus berhenti sejenak dengan pendidikannya dikarenakan kondisi keuangan yang sulit yang sedang dialaminya. Karena hal itu, ia harus menumpang di rumah kawannya yaitu Solomon Tas yang merupakan seorang aktivis. Dan pada saat itulah ia bertemu dan dekat dengan Maria, istri dari sang kawan. Seiring waktu berjalan, bunga cinta bermekaran dan mereka saling jatuh cinta. Tapi sayangnya, kisah mereka tak bertahan lama. Bung Kecil harus kembali ke tanah air untuk melanjutkan perjuangannya. Sepulang dari Indonesia, Bung Kecil mulai memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan bergabung di organisasi Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Bersama Bung Hatta, mereka menjadi penggerak untuk PNI baru, membuat PNI menjadi organisasi pencetak kader perjuangan. Maria yang merupakan istri dari Solomon Tas menyusul Syahrir ke Indonesia karena diketahui Solomon Tas selingkuh dengan teman dekatnya. Setelah itu, Syahrir menikahi Maria di sebuah masjid. Pernikahan itu hanya dihadiri oleh para keluarga dan teman dekat dari keduanya. Kala itu, Maria menarik perhatian Belanda karena keturunan kulit putih tetapi memakai pakaian pribumi dan ditemukan bahwa Maria belum resmi cerai dengan Solomon Tas. Dan pada akhirnya, Maria harus dipulangkan ke Belanda. Syahrir dan Maria tetap menjalin hubungan melalui surat menyurat. Walaupun berpisah dari jarak, tidak menghalangi mereka untuk tetap saling mencintai. Pada tahun 1934, karena takut adanya potensi revolusioner dari PNI baru, pemerintah Hindia Belanda menangkap dan mengasingkan Sultan Syahrir dan Bung Hatta ke Banda Neira selama 6 tahun. Saat masa pemerintahan Jepang, Bung Kecil membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis.
Saat itu, Sultan Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia secara sembunyi-sembunyi dengan mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Sultan Syahrir menjadi orang Indonesia pertama yang mendengarkan berita kekalahan Jepang kepada sekutu. Lalu, ia pun segera menyampaikan dan mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta yang tidak mendengar langsung pun tidak melakukan tindakan apa-apa. Bung Kecil yang sangat berkeinginan penuh untuk merebut kemerdekaan dari hasil bangsa sendiri, tidak dengan hasil skenario Jepang, membuat rencana dengan melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang didukung oleh para golongan muda dengan tujuan untuk tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, penculikan dilakukan dan mereka diasingkan ke Rengas Dengklok. Atas desakan oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta pun setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan pada esok harinya. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Perjuangan Bung Kecil tidak terhenti sampai saat itu saja. Saat terjadinya kerautan atas ancaman dari Belanda yang bersiap untuk mengambil alih negara Indonesia, Sultan Syahrir muncul sebagai penyeimbang. Gagasannya tentang perjuangan dituangkan dalam selembaran berisi pemikiran revolusionernya yang berjudul Perjuangan Kita tahun 1945, sebuah tulisan yang meluruskan arah revolusi. Tulisan itu melambungkan namanya, lalu ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri yang pertama di Indonesia. Saat agresi militer Belanda terjadi, Sultan Syahrir tampil sebagai utusan di berbagai perundingan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tapi tidak sedikit juga orang yang menentangnya seperti kelompok Tan Malaka. Mereka menuntut pengakuan 100% merdeka serta mengambil alih semua perusahaan perkebunan Belanda. Kelompok Tan Malaka pun menculik Sultan Syahrir yang mereka yakini akan menghentikan perundingan dengan Belanda. Dua hari kemudian, Soekarno bereaksi dan meminta Syahrir untuk dibebaskan. Seolah tak menghiraukan tekanan dan ancaman dari berbagai pihak, Syahrir melanjutkan upaya diplomasi. Pemerintah Indonesia pernah mengirim bantuan berupa 500.000 ton padi pada India yang sedang mengalami kelaparan. Hal tersebut dipelopori oleh Syahrir yang bertujuan tidak hanya untuk kemanusiaan, namun juga kepentingan politik Indonesia yang membuat Indonesia makin mendapat simpati dunia. Pada perundingan Linggarjati yang digelar 11-14 November 1946, hasilnya Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Pada 1 April 1947, Syahrir terbang ke New Delhi, India untuk menghadiri Inter-ASEAN Relations Conference. Setelah 15 tahun berpisah, Syahrir dapat bertemu kembali dengan sang istri di sana. Namun hubungan keduanya seperti sudah renggang. Pertemuan itu tidak memperbaiki hubungan keduanya yang sudah renggang. Pada hari terakhir konferensi itu, Syahrir berpidato secara mengesankan di depan Mahatma Gandhi dan pemimpin dari 25 negara yang hadir. Kebalikannya, negara-negara itu harus berupaya menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada di antara kekuasaan-kekuasaan supaya melaksanakan visi satu dunia. Hubungan antara Syahrir dan Soekarno terus memburuk. Kemudian, atas tuduhan keterlibatan subversif, Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa proses persidangan.
Pada tahun 1966, Syahrir yang dipenjara mengalami stroke. Syahrir yang sakitnya makin buruk pun harus dipindahkan ke Swiss untuk melakukan perobatan. Namun Syahrir menghembuskan nafas terakhirnya di Swiss pada tanggal 6 April 1966. An arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Gintis lagi deh, tiris deh. Gini, mau maju kan? Kamu kayak gorila. Terus ya. Kayak orang lagi. Nathan dan kawinkan kau supaya Syahrir rahmat dengan tadi tuh Gus sama Basir ya. Hai guys, sedek-sedek keren. Diculik sama papi. Ganti celana, tukeran sama Egi. Hai Jakarta na. pas di tukang mau. Mana Dede? Mana sih? Apa kan? Hamud Habibi, Hamud Habibi. Tanya. Halus gitu. Halo guys, jadi kita lagi liputan di PS2 di KW Lihat. Halo. Sakit manifest